Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya kerinduan atau punya cita-cita untuk membawa ilmu teologi di dalam konteks yang lebih populer. Artinya bagi saya teologi itu saya ingin jadikan sesuatu ilmu yang menjadi kesukaan jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Karena saya merasa ilmu teologi itu adalah ilmu yang penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat banyak sekali hamba Tuhan, pendeta, gembala, orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka kurang sekali menguasai bahasa-bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani untuk memahami Perjanjian Baru dan bahasa Ibrani untuk memahami Perjanjian Lama. Nah, sebenarnya ini sangat penting sekali. Bahkan orang-orang yang sudah lulus STH, MTH, doktor teologi, saya lihat mereka memakai gelar tersebut, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengerti Alkitab dalam bahasa asli. Itu sebabnya saya ingin menawarkan kepada setiap orang yang punya kerinduan untuk belajar. Bagi para pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang, saya ajak, kalau Anda mau, saya ingin beri kesempatan kepada Anda untuk belajar secara gratis kuliah Sound Doctrine dari Eleos Theological School. Dan di situ kita akan belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, membaca Alkitab dalam bahasa asli. Saya garansi engkau akan bisa setelah lulus dalam kuliah ini. Murid-murid kami, mahasiswa kami, ketika mereka selesai dalam sekolah ini, mereka punya kecakapan membaca Alkitab Theopneustos dalam bahasa asli itu, Perjanjian Baru bahasa Yunani dan Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Jadi kepada mereka yang ingin belajar, silakan hubungi saya. Kami menyediakan kuliah melalui Zoom. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara mengenai Lukas 9 ayat 23. Firman Tuhan katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat ini bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, setiap orang yang mau mengikut aku di sini adalah Yesus, artinya mau hidup sama seperti Yesus ketika Yesus hidup sebagai manusia di bumi. Lalu yang kedua, ia harus menyangkal dirinya. Kalimat ini disampaikan dalam bentuk aorist imperatif ya, dalam bahasa Yunani. Lalu yang ketiga, memikul salibnya. Kalimat ini juga disampaikan dalam bentuk aorist imperatif. Lalu kata setiap hari, artinya mati setiap hari. Dan yang kelima, dan mengikut aku atau mengikut Yesus, disampaikan dalam present imperatif. Jadi ada 2 hal di sini, yaitu penyampaian Yesus disampaikan dalam aorist imperatif dan disampaikan dalam present imperatif. Makanya saya bilang tadi, para pendeta hamba Tuhan, pelayan Tuhan penting untuk belajar Alkitab, penting untuk memahami Alkitab dalam bahasa asli, bahasa Yunani dan Ibrani, supaya menafsirkan Alkitab, mengajar Alkitab tajam, bisa tepat mengajar kepada jemaat. Nah, apa itu aorist imperatif? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, aorist imperatif ini muncul sebanyak 762 kali dalam 616 kali ayat Perjanjian Baru. Nah, ini penting sekali. Banyak sekali muncul kalimat aorist imperatif. Sekali lagi, 762 kali dalam 616 ayat jemaat, atau maksud saya ayat di Perjanjian Baru. Apa itu aorist imperatif? Aorist imperatif itu adalah sesuatu yang emergensi, sesuatu yang tidak boleh ditunda-tunda. Itu adalah bentuk aorist. Kalau disertai dengan imperatif, berarti imperatif itu adalah bentuk perintah. Ketika Yesus bicara mengenai
perintah imperatif atau auris imperatif ini, atau bentuk perintah yang tidak boleh ditunda atau emergensi, tidak boleh ditunda, harus dilakukan, maka perintah ini adalah perintah yang sangat penting sekali. Lukas 9 ayat 23 ada dua auris imperatif, artinya tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus melakukannya. Bila Tuhan Yesus memberikan perintah, maka perintah ini penting, emergensi, tidak boleh ditunda, tidak boleh berlambat-lambat, harus dilakukan. Saudara, ini adalah kerinduan orang yang sudah ditebus Tuhan. Kalau engkau mengalami anugerah yang saya sudah katakan, grace, dan mengalami mercy, maka kerinduan orang-orang yang sudah ditebus Tuhan itu adalah mereka ingin melakukan perintah Yesus tanpa berlambat-lambat. Sekali lagi, kalau engkau mengasihi Yesus, engkau mau melakukan perintahnya tanpa menunda, tanpa berlambat-lambat. Saudara, apa sih sebenarnya keistimewaan kita percaya kepada Yesus? Ada 4 hal saya mau sampaikan. Pertama, ya, kita menjadi orang benar. Kita dibenarkan Allah. Ketika engkau berada di dalam Yesus, engkau menjadi orang benar, dianggap sebagai orang benar, dibenarkan Allah. Yang kedua, kita tidak lagi dikuasai dosa, bebas dari dosa. Yang ketiga, kita menjadi ras yang paling unggul. Saudara, ras yang paling unggul di dunia seringkali orang bilang ras darah biru, darah dari bangsawan. Tetapi kita ketika percaya kepada Yesus, kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini standarnya lebih tinggi daripada darah biru. Lalu yang keempat, kita menjadi orang yang diberkati. Orang lain sibuk membuat dirinya menjadi diberkati, tapi kita mempunyai sumber berkat di dalam diri kita sendiri. Saya sudah sampaikan itu, Allah sumber berkat, kita masuk dalam perjanjian berkat itu, Yesus adalah jaminan itu. Jadi tidak perlu mencari-cari lagi berkat itu, berkat sudah ada di dalam diri kita, saudara. Tapi saudara, ketika kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, tidak membuat diri kita itu dikagumi dunia atau identik dengan dunia. Yesus justru mengajarkan pelajaran yang dalam sekali di sini. Bila kita mengidentifikasikan diri kita bersama Yesus, maka kita menjadi pengikut Yesus. Pengikut Yesus harus hidup sama seperti Yesus hidup. Apa itu? Yesus sampaikan 2 hal. Menyangkal diri setiap hari, memikul salib setiap hari. Nah, 2 persyaratan ini, menyangkal diri setiap hari, memikul salib setiap hari, disampaikan dalam kalimat auris imperatif. Perintah yang mengharuskan kita melakukannya tanpa ditunda-tunda, harus dilakukan, tidak bisa tidak, emergensi. Jadi menyangkal diri dan memikul salib artinya kita mati setiap hari. Maksudnya apa, Pendeta Wanda Dumais? Mati setiap hari, menyadari bahwa manusia lama kita sudah mati tersalib bersama Yesus di kayu salib. Maksudnya itu yang saya sampaikan, menyangkal diri dan memikul salib. Saya jelaskan hal ini kepada saudara. Kematian Kristus atas dosa, sekali lagi, kematian Kristus atas dosa telah membuka pintu bagi semua orang yang mempercayai karya Kristus di kayu salib untuk hidup di dalam kepenuhan hidup yang Allah inginkan bagi setiap orang. Saya katakan tadi, kematian Kristus atas dosa. Bukan Yesus mati karena dosa. Ada bedanya, saudara, ya. Yesus mati atas dosa dengan kalimat Yesus mati karena dosa, ya. Yesus mati karena Yesus menempatkan dirinya sebagai orang yang berdosa. Dia dianggap sebagai seorang penjahat, ya. Jadi Yesus tidak mati karena dosa, bukan Yesus yang berdosa. Kita yang mati karena dosa, karena kita berbuat dosa. Yesus mati atas dosa.
Yesus tidak mati karena dosa. Yesus tidak mati karena dia berdosa, tetapi Yesus mati karena dia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang berdosa. Yesus mati atas dosa manusia di kayu salib. Kita mati karena dosa kita bersama Yesus di kayu salib. Ada bedanya saudara di situ. Yesus mati satu kali atas dosa manusia di kayu salib. Kita mati karena dosa kita setiap hari di kayu salib bersama dengan Yesus. Ingat baik-baik, jadi kita punya pilihan. Engkau punya pilihan menyenangkan Allah atau menyenangkan dunia ini, atau menyenangkan hidupmu sendiri. Karena Kristus sudah membebaskan kita dari kuasa dosa yang mengikat hidup kita, maka kita punya pilihan untuk hidup menyenangkan hati Allah. Sesudah perintah aorist imperatif, maka masuk kepada present imperatif, perintah yang aktual, perintah yang terjadi sebagai kebiasaan. Mengikut Yesus adalah present imperatif, sesuatu yang jadi kebiasaan, habit kita, gaya hidup kita terjadi setiap hari. Semuanya ini terjadi karena kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Kita bergantung kepada kekuatan Roh Kudus. Orang yang lahir baru mengalami lahir baru ketika secara totalitas dia mengakui pekerjaan Yesus di kayu salib atas dirinya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Pada waktu yang sama Roh Kudus masuk ke dalam dirinya, memberikan kekuatan kepada dia untuk mengikut Yesus setiap hari dan hidup bagi Allah. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 24 saya bacakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, Petrus jelaskan luka-luka Yesus adalah tanda yang menyembuhkan penyakit dosa kita. Manusia Yesus menderita dengan penderitaan yang hebat sekali. Tubuhnya mempunyai tanda-tanda luka yang bahkan bisa dilihat setelah dia bangkit. Dan ini memberikan jaminan bahwa pertama, hukuman dosa manusia telah dibayar oleh Yesus. Dua, hukuman dosa yang mengikat manusia bahkan maut telah dikalahkan oleh Yesus. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa itu ibarat penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan sangat mematikan. Hukumannya ditanggung Yesus. Kuasa dosa dipatahkan oleh Yesus. Apakah pekerjaan Yesus di kayu salib untuk membayar dosa semua manusia atau membayar semua dosa orang di dunia ini? Pertanyaan ini engkau tanyakan, saya jawab tidak. Orang yang disembuhkan dari dosa karena penderitaan dan kematian Yesus hanyalah mereka yang telah mengidentifikasikan diri mereka mati bersama Yesus di kayu salib. Seseorang yang belum mati dari kehidupan lamanya tidak mungkin telah mengalami anugerah kesembuhan dosa dari Yesus. Seseorang yang tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari tidak mungkin telah mengalami kesembuhan dosa akibat luka, penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Lalu bagaimana mungkin seorang yang tidak menyangkal diri dan memikul salib bisa mengikut Yesus? Menjadikan pilihan mengikut Yesus sebagai gaya hidup setiap hari? Perhatikan kata-kata Petrus, 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab kamu dahulu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yang pertama, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Passive voice digunakan di situ, passive voice. Kemudian yang kedua, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, imperfect tense. Passive voice artinya kalimat pasif, bukan dikerjakan oleh subjek. Maksudnya apa? Apa yang membuat kita tersesat? Ketika seorang jauh dari Kristus, hidupnya dikendalikan oleh kekuatan lain. Ya, itu tadi maksudnya pasif, bukan engkau. Engkau tidak mengerti. Ketika seorang belum percaya kepada Kristus, maka kekuatan lain itu terus mengikat dia sehingga dia tidak bisa menemukan jalan pulang atau tersesat. Kekuatan-kekuatan lain itu terus mengikat, mengendalikan domba yang tersesat atau dunia, kedagingan, iblis mengikat kita sehingga kita menjadi domba yang terhilang. Domba yang tersesat tentu hidup di dalam jalan yang sesat. Dia tidak mampu melepaskan dirinya sampai dia mengakhiri hidupnya di dunia ini. Imperfect tense tadi saya bilang artinya tindakan atau aksi yang terjadi berulang-ulang terus di masa lalu. Petrus menjelaskan dahulu kita terus-menerus tersesat dan berulang-ulang tersesat. Kita tidak mampu keluar dari kesesatan itu.
karena ada kuasa lain yang mengikat dan mengendalikan hidup kita. Seperti itulah hidup orang yang belum mengalami kuasa salib Yesus. Anugerah Allah memampukan kita untuk terlepas dari kuasa itu melalui salib Yesus. Artinya mereka yang telah menerima korban Kristus di kayu salib, yang sanggup mengalami hidup yang baru, dilepaskan dan mengalami kesembuhan secara penuh. Sejak engkau menerima Kristus di dalam hidupmu, engkau mengalami kemerdekaan dan hidup sebagai orang yang sanggup menyenangkan hati Allah. Betapa hebatnya salib Kristus. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.